Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama saya Agus Heri. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang elastisitas harga ya. Materi ini masih terkait dengan materi utama, yaitu permintaan penawaran. Oke, masih kan Anda ingat materi yang lalu tentang permintaan penawaran? Bagaimana bunyi hukum permintaan penawaran, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan penawaran, serta bagaimana kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan tersebut ya, maupun penawaran tentunya. Dan yang berikutnya, bagaimana proses terbentuknya keseimbangan harga. Nah, apakah Anda sudah memahami dan menguasai materi tersebut? Apabila belum, silakan Anda putar ulang ya video tersebut di channelnya Pak Aher. Bila Anda belum subscribe, like dan share video tersebut, silakan Anda subscribe dan like serta di share ya ke rekan-rekan Anda, rekan guru, pendidik, atau siswa atau peserta didik yang lainnya ya, agar video tersebut lebih bermanfaat untuk pembelajaran. Oke, nah apabila Anda sudah memahami dan menguasai materi tersebut, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang elastisitas harga. Nah, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau negara ya, menunjukkan bahwa kegiatan permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang yang berlaku. Dengan demikian, perubahan harga akan memengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan tersebut, ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus elastisitas. Nah, elastisitas itu sendiri menunjukkan ya, tanggapan dari variabel tidak bebas karena adanya perubahan dalam variabel bebas tertentu. Oke, konsep elastisitas sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana ya respon permintaan terhadap perubahan harga. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan satu pengukuran kuantitas yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini dinamakan elastisitas permintaan. Nah, adapun ukuran kuantitas sebagai akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan, ini disebut sebagai elastisitas penawaran ya. Baiklah, mari kita lihat apa itu elastisitas. Elastisitas ibaratnya itu karet ya, atau yang bisa mulur ya. Elastisitas itu juga disebut sebagai pemuluran ya. Ini adalah bagaimana pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Elastisitas ini dapat juga diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain ya. Kemudian dalam mempelajari elastisitas ada beberapa macam elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga atau price elasticity. Yang kedua, elastisitas silang atau cross elasticity. Dan yang ketiga, elastisitas pendapatan atau income elasticity ya. Kita lihat yang pertama, elastisitas harga. Nah, ini membahas tentang perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas ya, suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Yang kedua, elastisitas silang. Ini membahas tentang
perubahan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang, misalnya barang X yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan barang lainnya, misalnya barang Y ya. Yang ketiga, elastisitas pendapatan ini membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan income atau perubahan pendapatan ya. Macam-macam elastisitas harga, ada yang namanya elastisitas harga dari permintaan atau lebih dikenal dengan elastisitas permintaan. Juga elastisitas yang kedua ya, elastisitas harga dari penawaran atau lebih dikenal dengan elastisitas penawaran. Oke, mari kita bahas apa itu elastisitas permintaan ya. Elastisitas permintaan ini adalah mengukur pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta ya, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Dengan perkataan lain, elastisitas permintaan ini adalah mengukur seberapa pekannya jumlah barang tertentu yang diminta apabila harga barang tersebut berubah-ubah. Lalu, elastisitas permintaan ini sering juga diartikan sebagai perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah, besar kecilnya elastisitas permintaan itu diukur dengan tingkat koefisien elastisitas ya. Perhatikan rumus koefisien permintaan ini. Elastisitas permintaan ini adalah koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Dapat juga ditulis dengan rumus atau simbol berikut ya. Elastisitas permintaan itu sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. Elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan delta Q ya, persentase delta Q dibagi persentase delta P. Seringkali ketika memperhitungkan besar atau mencari besarnya elastisitas itu, kita menggunakan rumus-rumus yang lainnya selain rumus yang tadi, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan sama dengan Q absen ya dikali P dibagi Q. Nah, rumus ini digunakan jika pada suatu soal atau kasus telah diketahui ya fungsi permintaan maupun fungsi penawaran dan tingkat harga ya, atau jumlah barang tertentu. Nah, rumus yang lain, elastisitas sama dengan P dibagi P dikurangi A. Rumus ini digunakan jika pada suatu soal atau kasus telah diketahui P ya sebagai fungsi P sama dengan A min BQ sebagai fungsi permintaan, dan P sama dengan A plus BQ sebagai fungsi penawaran, serta tingkat harga atau jumlah barang tertentu. Lalu ada juga penyelesaian untuk menentukan elastisitas itu dengan menggunakan rumus berikut. Elastisitas sama dengan B dikali P dibagi Q ya. Rumus ini digunakan jika persamaan fungsi menunjukkan Q sama dengan A min BP itu untuk fungsi permintaan, dan Q sama dengan A min B plus BP, nah ini untuk fungsi penawarannya, serta tingkat harga dan jumlah barang tertentu ya. Tentu nilai A nya itu adalah nilai konstanta pada fungsi permintaan dan penawaran, dan sedangkan nilai B nya itu adalah nilai gradian atau kemiringan ya pada yang ada hurufnya. Anda lihat kembali bagaimana menentukan atau menyelesaikan atau menemukan fungsi permintaan ya maupun penawaran. Contohnya sebagai berikut. Pada harga Rp400 jumlah barang yang diminta 30 unit, kemudian harga turun menjadi 360
jumlah barang yang diminta 60 unit, maka hitunglah besarnya koefisien elastisitasnya ya. Dengan menggunakan rumus yang pertama, berarti elastisitas permintaan itu adalah 30 dibagi 40 ya, dikali 30 nya itu dari mana? Dari perubahan kuantitas ya. 60 dikurangi 30 kan 30, sedangkan dibagi 40 nya itu dari 400 dikurangi 360. Nah, dikalikan harga pertama 400 dibagi kuantitas pertama ya, 30, sehingga elastisitasnya adalah 400 dibagi 30, elastisitasnya itu 10. Ketika elastisitasnya 10 itu disebut sebagai elastis ya, barang tersebut elastis. Atau bisa juga dihitung dengan perubahan kuantitas dibagi perubahan harga ya. Maka kalau memperhitungkan perubahan kuantitas, berarti Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 kali 100% ya. Sedangkan persentase perubahan harganya P2 dibagi P1 P2 dikurangi P1 dibagi P1 kali 100%. Dengan demikian, dengan contoh yang sama, delta Q-nya itu, persentase delta Q-nya itu berarti 30 dibagi 30 kali 100% sama dengan 100% ya. Sedangkan persentase perubahan harganya itu 40 dibagi 400 dikali 100% atau 10 ya, berarti 10%. Jadi elastisitas permintaan dengan rumus yang lain yaitu 100% dibagi 10% sama dengan 10. Ini elastisitas. Jadi kedua cara ini sama ya. Oke, mari kita lihat jenis-jenis elastisitas permintaan. Ini hampir sama dengan penawaran ya. Yang pertama, permintaan elastis ini jika nilai elastisitas itu lebih dari 1 ya, atau persentase perubahan kuantitas itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Contohnya pada kebutuhan yang mewah ya. Lalu yang kedua, permintaan inelastis. Ini ketika elastisitas itu kurang dari 1. Artinya logikanya persentase perubahan kuantitas itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Contohnya pada kebutuhan pokok ya. Yang ketiga, permintaan yang uniter atau normal. Ini ketika elastisitas itu sama dengan 1. Nah, itu berarti logikanya persentase perubahan kuantitas itu sama dengan persentase perubahan harga. Ini untuk kelompok kebutuhan sekunder ya. Lalu yang keempat, kebutuhan permintaan elastis sempurna, itu ketika elastisitasnya itu tidak bisa diperhitungkan atau tidak terbatas ya. Nah, ini contohnya kebutuhan pokok masyarakat di dunia ya, misalnya minyak, misalnya gandum dan sebagainya. Lalu yang kelima, permintaan inelastis sempurna ya, itu ketika elastisitas itu sama dengan 0. Oke, ini contohnya pada kebutuhan tanah, air minum ya, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya mari kita lihat bagaimana bentuk kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, kurva permintaan elastis ya. Gambar kurvanya itu kemiringannya itu landai ya. Lalu yang kedua, kurva permintaan inelastis. Gambar kurvanya itu lebih curam ya. Lalu kemudian yang ketiga, kurva permintaan uniter. Ini gambar kurvanya itu tidak landai dan tidak curam karena dia sama dengan 1 ya. Lalu untuk permintaan elastis sempurna, ini gambarnya akan horizontal. Kenapa? Karena harganya itu tetap. Sedangkan yang kelima, permintaan inelastis sempurna, gambarnya kan mengikuti garis vertikal ya, ke atas.
Nah, ini kenapa? Karena kuantitasnya itu tetap. Selanjutnya, mari kita lihat contoh-contoh jenis elastisitas ya. Yang pertama, permintaan elastis, itu ketika elastisitas itu lebih dari satu. Permintaan elastis ini adalah permintaan yang memiliki koefisien elastis permintaan lebih besar daripada satu. Contohnya sebagai berikut, misalnya harga kemeja A di toko B turun dari 56.000 menjadi 54.000, sedangkan permintaan naik dari 8.000 menjadi 10.000, maka perhitungannya akan seperti ini ya. Anda bisa lihat 8.000 dikurangi 10.000 dibagi 56.000 dikurangi 54.000 kali 56.000 dibagi 8.000, sehingga elastisitasnya itu 2.000 dibagi 2.000 dikali 7, elastisitasnya sama dengan 7 ya. Jadi elastisitas permintaannya adalah lebih dari satu. Ini sama dengan elastis ya. Maka kurvanya akan seperti ini, Anda bisa lihat. Yang kedua, permintaan inelastis. Ini elastisitasnya ketika nilainya itu lebih kecil dari satu ya. Contohnya sebagai berikut. Jumlah permintaan kue bolu satu toko makanan merosot dari 50.000 menjadi 49.000. Gejala ini merupakan akibat naiknya harga kue bolu dari 500 menjadi 600. Maka perhitungan elastisitasnya sebagai berikut. 50.000 dikurangi 49.000 dibagi 500 dikurangi 600 kali 500 dibagi 50.000. Dengan demikian Anda perhatikan 1000 dibagi 100 kali 500 dibagi 50.000, maka nilai elastisitasnya itu 0,1 ya. Jadi elastisitasnya itu kurang dari 1. Ini disebut sebagai inelastis ya. Kurvanya sebagai berikut. Oke. Yang ketiga, permintaan yang elastis uniter, yaitu permintaannya itu atau koefisien elastisitasnya itu sama dengan 1. Keadaan ini terjadi apabila persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga ya. Contohnya sebagai berikut. Harga sebuah TV turun dari 6 juta menjadi 5.600.000 dan permintaan naik 12.000 unit menjadi 12.800 unit, maka perhitungan elastisitasnya sebagai berikut. 12.000 dikurangi 12.800 dibagi 6 juta dikurangi 5.600.000 dikali 6 juta dibagi 12.000 ya. Maka elastisitasnya itu 800 dibagi 400.000 dikali 500, elastisitasnya itu sama dengan 1 ya. Kurvanya sebagai berikut, Anda bisa lihat. Yang berikut, permintaan yang elastis sempurna. Ini ketika diperhitungkan nilai koefisien elastisitasnya itu sama dengan tak terhingga ya. Keadaan ini terjadi apabila harga yang tidak berubah ya, besarnya perubahan permintaan sama dengan tidak terhingga ya. Jadi harganya tetap, tetapi jumlah permintaannya itu bisa naik bisa turun. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka bisa kita langsung perhitungkan nilainya itu tidak terhingga ya. Ini disebut permintaan yang elastis sempurna. Kurvanya sebagai berikut ya. Horizontal. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Ini ketika nilai koefisien elastisitasnya itu sama dengan 0. Hal ini terjadi pada tingkat harga yang berbeda-beda, tetapi besarnya jumlah permintaan tidak berubah atau tetap atau sama ya. Contohnya sebagai berikut. Harga garam dapur Rp400 menjadi Rp500 atau turun menjadi Rp350. Ini jumlah barangnya tetap tidak berubah ya, sehingga perhitungannya akan diperoleh nilai elastisitasnya itu sama dengan 0 ya.
bentuk kurvanya vertikal. Oke, karena harganya atau kuantitasnya tetap sama. Selanjutnya, dalam mempelajari elastisitas permintaan, tentu kita harus mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Yang pertama, adanya tingkat besar kecilnya intensitas kebutuhan atas suatu barang atau benda ya. Yang kedua, adanya barang atau benda substitusi yang dapat menggantikan benda tersebut ya, atau barang tersebut. Yang ketiga, besar kecilnya penghasilan konsumen. Oke. Lalu yang keempat, bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk sesuatu barang, dan ada yang disisihkan untuk konsumsi dan ada yang disisihkan untuk diinvestasikan ya. Nah, yang berikut mari kita lihat apa itu elastisitas penawaran ya. Elastisitas harga dari penawaran ini adalah tingkat atau derajat kepekaan perubahan jumlah yang ditawarkan ya terhadap perubahan harga. Nah, elastisitas penawaran ini mengukur seberapa banyak kuantitas penawaran atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Elastisitas penawaran ini sering juga diartikan sebagai perubahan persentase perubahan kuantitas barang ya yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Besar kecilnya elastisitas penawaran kita bisa memperhitungkan dengan menggunakan rumus elastisitas tersebut ya. Bicara jenis-jenis elastisitas sama halnya dengan elastisitas permintaan ya. Nah, untuk penawaran, yang pertama ada penawaran elastis, yaitu ketika nilai elastisitasnya itu lebih dari 1. Logikanya, persentase perubahan kuantitas lebih besar ya dibandingkan persentase perubahan harga. Contohnya pada kebutuhan yang mewah. Lalu penawaran inelastis, yaitu ketika elastisitasnya itu kurang dari 1. Ini logikanya, persentase perubahan kuantitas itu lebih kecil daripada persentase perubahan harga, contohnya pada kebutuhan pokok ya. Yang ketiga, penawaran uniter, yaitu ketika nilai elastisitasnya itu sama dengan 1. Logikanya, persentase perubahan kuantitas itu sama dengan persentase perubahan harga, contohnya pada kebutuhan sekunder. Yang keempat, penawaran elastis sempurna, yaitu ketika nilai elastisitas itu nilainya tak terhingga ya, contohnya pada kebutuhan di dunia seperti minyak, gandum dan sebagainya. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna, ketika elastisitasnya itu sama dengan 0 ya, atau nilai logikanya persentase perubahan kuantitas itu sama dengan 0 ya. Contohnya kebutuhan tanah, air minum dan sebagainya. Mari kita lihat bagaimana bentuk kurva elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis bentuknya ada landai ya, ada landai gitu. Kemudian yang kedua, penawaran inelastis bentuknya lebih curam ya, ke atasnya lebih curam. Lalu yang ketiga, bentuk penawaran uniter ya. Nah, ini tidak landai, tidak curam dia. Yang keempat, bentuk elastisitas sempurna, kurvanya itu horizontal ya. Sedangkan penawaran inelastis sempurna, kurvanya itu vertikal dia. Mari yang berikutnya kita bahas bagaimana masing-masing elastisitas penawaran ini dengan contohnya ya. Yang pertama, penawaran elastis, yaitu elastisitas itu lebih dari 1. Penawaran yang elastis ini mengandung arti bahwa penjual peka atau sensitif terhadap perubahan harga, yaitu adanya perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan lebih dari 1%. Contohnya sebagai berikut, harga jeruk lokal di suatu pasar tradisional 5.000 naik menjadi 7.000 per kilogram. Nah, jumlah permintaan atau penawarannya itu naik
dari jumlah penawarannya ya. Jumlah penawaran itu naik dari 4.000 kg menjadi 6.000 kg. Makanya besarnya elastisitasnya itu bisa dihitung 6.000 dikurangi 4.000 dibagi 7.000 dikurangi 5.000 kali 5.000 dibagi 4.000. 2000 elastisitasnya sama dengan 2.000 bagi 2.000 dikali 1,25, maka elastisitasnya sama dengan 1,25 atau lebih dari 1. Ini penawaran elastis ya. Yang kedua, penawaran inelastis, yaitu elastisitasnya kurang dari 1. Maksudnya adalah bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan kurang dari 1%. Contohnya sebagai berikut ya, perhatikan contohnya. Harga jeruk lokal di pasar tradisional naik dari 6.000 menjadi 7.000 per kilo. Jumlah ditawarkan naik dari 6.000 menjadi 7.000, maka elastisitas penawarannya dihitung sama dengan 7.000 dikurangi 6.500 dibagi 7.000 dikurangi 6.000 dikali 6.000 dibagi 6.500, maka elastisitasnya sama dengan 500 dibagi 1.000 dikali 0,92, sehingga elastisitasnya itu adalah 0,46. Ini elastisitasnya kurang dari 1, maka disebut sebagai inelastis ya, penawaran yang inelastis. Penawaran yang ketiga, penawaran elastis uniter ya. Ini ketika penawaran yang koefisien elastisitas penawarannya itu sama dengan 1 ya. Ini berarti persentase perubahan penawaran itu sama dengan persentase perubahan harga. Contohnya sebagai berikut ya. Setrika listrik harganya naik dari 300.000 menjadi 350.000. Nah, gejala ini diikuti oleh naiknya penawaran dari 6.000 unit menjadi 7.000 unit. Perhitungannya sebagai berikut. Elastisitas sama dengan 7.000 dikurangi 6.000 dibagi 350.000 dikurangi 300.000 kali 300.000 dibagi 6.000, maka elastisitasnya sama dengan 1.000 dibagi 50.000 dikali 50 ya. Elastisitasnya sama dengan 1. Yang berikut bagaimana contoh penawaran elastis sempurna ya. Ini berarti perubahan harga itu walaupun sedikit akan mengakibatkan perubahan jumlah penawaran yang sangat besar ya. Contohnya sebagai berikut. Setrika listrik ini harganya tidak naik 300.000, tetapi perusahaan meningkatkan penawaran dari 6.000 unit menjadi 7.000 unit. Dengan demikian perhitungannya sebagai berikut. 7.000 dibagi 300 kurangi 300 kali 300.000 ya, dibagi 6.000 sama dengan 1.000 dibagi 0 dikali 500, maka elastisitas itu tak terhingga ya. Ini yang disebut sebagai penawaran elastis sempurna. Kita bisa lihat cirinya adalah harganya itu tetap. Kurvanya sebagai berikut ya. Penawaran inelastis sempurna. Ini ketika nilai koefisien elastisitasnya itu sama dengan 0. Hal ini berarti besarnya perubahan harga sama sekali tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya sebagai berikut. Setrika listrik harganya naik dari 300.000 menjadi 350.000. Tetapi gejala ini tidak merubah penawaran, itu tetap sebesar 600 unit. Dengan demikian perhitungannya 6.000 unit ya. Maka perhitungan sebagai berikut. 6.000 dikurangi 6.000 dibagi 300.000 dikurangi 350.000 kali 300.000 dibagi 6.000, maka elastisitasnya itu 0 dibagi 50.000 kali 50, elastisitasnya sama dengan 0 ya. Ini disebut sebagai penawaran inelastis sempurna. Kurvanya vertikal ya. Nah, dari beberapa pembahasan tersebut maka bisa diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas
penawaran ini adalah yang pertama kapasitas produksi ya. Kadang-kadang bisa ditambah, bisa tetap saja, atau bisa dikurangi ya, tergantung perusahaan. Lalu besarnya jumlah persediaan ini juga akan mempengaruhi elastisitas. Yang berikutnya jangka waktu produksi, ini juga akan mempengaruhi elastisitas. Semakin lama ini akan mempengaruhi tingkat kepekaan elastisitas penawaran itu ya. Lalu yang keempat, daya tahan penyimpanan barang itu. Kalau barangnya barang yang tidak tahan lama, ini memang harus segera dikeluarkan ya dari gudang, harus segera dipasarkan ke masyarakat. Oke, nah yang berikut mari kita lihat beberapa contoh perhitungan elastisitas dengan menggunakan berbagai rumus ya. Yang pertama, contoh bagaimana bila jika diketahui ada fungsi ya, fungsi permintaan dengan harga tertentu atau kuantitas tertentu. Contohnya pertama sebagai berikut. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan I sama dengan 50 min setengah P. Nah, tentukan besar elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 80 ya. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Jika P sama dengan 80, maka Q sama dengan 50 dikurangi setengah kali 80. Dengan demikian Q sama dengan 50 dikurangi 40, jadi Q adalah 10. Lalu nilai 10 ini kita akan masukkan ya. Jika Q sama dengan 50 dikurangi setengah P, maka Q absen adalah delta Q dibagi delta P ya. Maka Q absennya itu sama dengan min setengah. Anda bisa lihat nilai B ini ya, nilai B nya ya. Lalu elastisitasnya itu sama dengan Q absen dikali P dibagi Q sama dengan min setengah dikali 80 dibagi 10 sama dengan 4. Ini nilai disebut sebagai permintaan elastis. Contoh yang kedua, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q, maka Anda diminta hitung elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 50. Nah, jika P sama dengan 50, maka 50 sama dengan 100 dikurangi 2Q. Selanjutnya 2Q sama dengan 100 dikurangi 50, maka Q-nya adalah 25 ya. Nilai Q ini nanti akan kita masukkan ke rumus elastisitas. P sama dengan, selanjutnya ya, P sama dengan 100 min 2Q, maka P absennya itu berarti delta P dibagi delta Q sama dengan 2. Anda lihat nilai B nya ini ya, min 2. Lalu Q absennya itu berarti min setengah. Oke, sehingga nilainya adalah elastisitas sama dengan Q absen kali P dibagi Q sama dengan min setengah dikali 50 dibagi 25 sama dengan 1. Nah, ini elastisitas uniter ya. Yang berikutnya contoh yang ketiga. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q. Hitunglah elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 50. Anda cari di sini, jika P sama dengan 50, maka 50 sama dengan 100 dikurangi Q, maka 2Q sama dengan 50, Q-nya berarti 25 ya. Nah, jika P sama dengan 100 min 2Q, maka delta P dibagi delta Q sama dengan P absen sama dengan min 2 ya. Sehingga delta Q dibagi delta P atau Q absen itu sama dengan setengah. Jadi nilai elastisitas itu Q sama Q absen ya, Q absen dikali P dibagi Q sama dengan min setengah dikali 50 dibagi 25 sama dengan 1. Ini kan yang tadi ya. Nah, bagaimana penyelesaian dengan cara rumus yang praktis, lebih praktis.
elastisitas bisa dihitung dengan cara ini. Elastisitas sama dengan P dibagi P dikurangi A. Maka dapat diperoleh P-nya tadi 50 ya. 50 dikurangi 50 dikurangi A. A-nya itu ini. Nilai konstanta ya, 100. Berarti 50 dibagi 50 sama dengan 1. Nah, dengan demikian ini permintaan uniter. Hasilnya sama dengan cara yang berbeda, hasilnya akan sama ya. Oke, yang berikutnya contoh yang keempat. Fungsi penawaran P sama dengan 100 ditambah 2Q, hitunglah elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 500. Cara biasa sebagai berikut, 500 sama dengan 100 ditambah 2Q, maka minus 2Q dikurangi minus 400, Q-nya berarti 200 ya. Jika cara biasa berarti P sama dengan 100 plus 2Q, maka delta P dibagi delta Q sama dengan P absen sama dengan 2, dan delta P dibagi delta Q dibagi delta P sama dengan Q absen itu sama dengan setengah. Anda bisa lihat dari sininya ya. Jadi elastisitasnya itu adalah Q absen dikalikan P dibagi Q sama dengan setengah dikali 500 dibagi 200 sama dengan 1,25. Lebih dari 1 ya. Elastis berarti ya, penawaran yang elastis. Bagaimana menyelesaikan dengan rumus yang praktis? Nah, ini sebagai berikut. Elastisitas sama dengan P dibagi P dikurangi A, maka dapat diperoleh elastisitas itu 500 dibagi 500 dikurangi 100, hanya itu nilai 100 ya. Dengan demikian sama dengan 1,25. Jadi menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua nilainya akan sama, yaitu 1,25. Penawaran elastis ya. Contoh yang kelima, diketahui fungsi penawaran P sama dengan min 100Q ditambah 200, hitunglah elastisitas penawaran pada tingkat harga 400. Cara biasa sebagai berikut ya. Anda bisa lihat 400 dikurangi 100 ditambah 2Q, berarti Q-nya dipindahkan ke luas kiri, min 2Q sama dengan min 500, maka Q-nya 250. Kemudian kita masukkan sini, kita cari P absen dan Q absennya ya. Maka P absennya adalah 2. Anda bisa lihat sini nilai B ya. Sedangkan Q absennya adalah setengah atau 1 per nilai B. Jadi elastisitas itu sama dengan Q absen dikali P absen dibagi Q sama dengan setengah dikali 400 ya, P nya itu 400 kan, dibagi 250, Q nya 250, hasilnya 0,80. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan rumus yang praktis. Elastisitas sama dengan P dibagi P dikurangi A, maka 400 dibagi 400 dikurangi min 100. Dengan demikian 400 dibagi 500 ya, hasilnya 0,80. Jadi cara pertama dengan cara yang kedua tetap sama 0,80. Ini penawaran inelastis. Yang berikutnya contoh ke-6. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Q sama dengan 50 min setengah P. Tentukan besar elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 80. Cara biasa, berarti Q sama dengan 50 dikurangi setengah dikali 80 ya. Dengan demikian Q 50 dikurangi 40, maka Q-nya 10. Lalu kita cari Q absennya dengan fungsi permintaan tadi, maka Q absennya adalah sama dengan setengah. Anda lihat sini nilai B-nya ya. Nilai B-nya itu setengah. Jadi elastisitas itu sama dengan Q absen kali P dibagi Q sama dengan min setengah dikali 80 dibagi 10 sama dengan min 4 atau 4 ya. Dengan rumus praktis, elastisitas sama dengan B dikali P dibagi Q. B nya berapa? Tadi setengah ya. Setengah dikali 80 dibagi 10. Jadi 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi nilainya akan sama. Contoh ke-7,
fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan Q sama dengan 50 ditambah 2P. Tentukan besar elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 50. Cara biasa, berarti Q sama dengan 50 ditambah 2 dikali 50, harganya 50 tadi ya, maka Q nya sama dengan 50 tambah 100, Q berarti 150. Oke, kemudian kita tentukan Q absennya ya, dengan melihat fungsi penawaran tadi, maka Q absennya adalah ini B, nilai B ya, sebesar 2. Jadi elastisitasnya itu sama dengan Q absen kali P dibagi Q, itu 2 dikali 50 dibagi 150 sama dengan 2/3. Dengan rumus sederhana yang praktis, E sama elastisitas sama dengan B dikali P dibagi Q, maka dapat diperoleh elastisitasnya sama dengan 2 dikali 50 dibagi 150 sama dengan 2/3 ya. Jadi menggunakan cara biasa dengan cara yang lebih praktis, ini akan diperoleh nilai elastisitasnya itu sama ya. Oke, itulah pembahasan tentang elastisitas dengan beberapa contohnya ya. Anda perhatikan di situ sudah ada contoh-contoh pembahasan elastisitas penawaran maupun permintaan ya. Anda perhatikan secara baik ya, bagaimana penyelesaian memperhitungkan atau mencari nilai elastisitas. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.